Yuk kita bareng-bareng melakukan perjalanan ke masa lalu, menyelusuri sebuah kisah abadi dari Jawa Barat. Ini bukan sekedar cerita lama loh, tapi legenda yang masih hidup banget sampai sekarang. Nah, cerita kita ini berawal dari sebuah desa dengan nama yang begitu puitis, Sunia, yang artinya sunyi atau sepi. Tapi jangan salah ya, nama ini bukan sekedar nama. Justru dari ketenangan inilah lahir sebuah legenda yang wah luar biasa. Oke, setiap legenda kan pasti ada awalnya ya. Nah, legenda ini dimulai dari dua tokoh penting, dua pendiri desa. Namanya Mbah Buyut Suniantaka dan Sunia Larang. Beliau berdua ini adalah penganut Buddha, dan merekalah yang pertama kali membangun komunitas yang sekarang kita kenal sebagai Desa Sunia. Dari dua pendiri tadi lahirlah tokoh utama kita, sang primadona dalam legenda ini. Putri mereka, Nyi Rundai Kasih. Wah, kecantikannya ini melegenda banget teman-teman. Terutama rambutnya. Katanya, saking panjangnya, setiap habis keramas, dia butuh gantungan bambu khusus cuma buat ngeringin rambutnya. Kebayang gak sih? Ya, namanya juga putri cantik jelita, pasti banyak yang naksir dong. Nah, pas Nyi Rundai Kasih beranjak dewasa, datanglah seorang pemuda yang mau melamarnya. Tapi, tunggu dulu, pemuda ini bukan pemuda sembarangan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan berubah jadi legenda. Menurut cerita turun-temurun dari para sesepuh, pemuda yang berhasil merebut hati Nyi Rundai Kasih ini ternyata bukan dari dunia kita. Dia datang dari alam gaib. Wow, di titik inilah kisah cinta mereka jadi beda, melampaui batas dunia nyata. Kisah cinta mereka ini akhirnya membawa Nyi Rundai Kasih ke sebuah tempat yang sampai sekarang masih ada. Namanya Balong Gede atau Kolam Besar. Dan disitulah, di tepi kolam itu, momen magisnya terjadi. Mereka berdua hilang, lenyap begitu saja tanpa jejak, seolah-olah mereka melangkah masuk ke dunia gaib, disaksikan oleh kolam itu. Tapi, kepergian mereka ini bukan berarti ceritanya selesai loh. Justru sebaliknya, mereka meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, sebuah warisan fisik untuk warga desa Sunia. Apa itu? Seperangkat alat musik sakral yang namanya pangloksa. Nah, benda inilah yang jadi penghubung antara legenda masa lalu dan tradisi yang masih ada sampai sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya masyarakat mengenang kisah cinta dan pusaka ini? Jawabannya ada di sebuah upacara yang luar biasa, yang masih terus dilestarikan sampai detik ini. Namanya adalah Pareresan. Jadi, Pareresan ini, atau orang sana juga sering menyebutnya Ngalaksa, itu sebuah festival besar. Diadakannya rutin setiap 2 tahun sekali, biasanya setelah panen besar. Tujuannya ada 2 nih. Pertama, buat bersyukur atas hasil bumi yang melimpah. Kedua, yaitu tadi, untuk menghormati para leluhur, terutama Nyi Rundai Kasih. Nah, salah satu bagian paling penting dari upacara ini adalah makanan khasnya, namanya baliung. Dan proses pembuatannya, wah ini nggak main-main, bener-bener butuh ketelitian dan waktu berhari-hari. Ini bukan sekedar masak biasa ya, tapi udah kayak ritual. Mulai dari berasnya direndam 2 hari 2 malam, terus dipeyem atau difermentasi 3 hari 3 malam, ditumbuk sampai akhirnya dikukus pakai daun khusus. Terus, apa makna dibalik semua ini? Ini dia bagian kerennya. Makanan baliung yang udah matang tadi, itu dimasukkan ke dalam alat musik panglaksa yang ditinggalkan sang putri. Nah, momen ini dipercaya sebagai simbol jatuh kerami atau pernikahan spiritual antara Nyi Rundai Kasih dan kekasihnya dari alam gaib itu. Jadi, makanan dan musiknya menyatu, seperti cinta mereka. Ada satu kepercayaan lagi yang unik banget, yang benar-benar nunjukin betapa sakralnya upacara ini. Jadi, ada mitos kalau sampai ada orang yang berbuat gak senonoh pas malam pembuatan laksa, mereka bisa kena kutukan yang namanya kancat. Katanya, alat vital mereka gak akan bisa terlepas. Ini jadi semacam peringatan keras gitu ya, bahwa tradisi ini harus dihormati dan dijaga kesuciannya. Tapi ya namanya juga waktu kan terus berjalan. Cerita desa Sunia ini nggak berhenti di situ aja. Desa ini terus tumbuh dan pastinya mengalami banyak perubahan. Baik dari sisi keyakinan warganya sampai ke struktur pemerintahannya. Yuk kita lihat babak selanjutnya dari perjalanan desa ini. Oke, jadi menurut catatan sejarah, setelah era pendiri yang beragama Buddha, datanglah seorang ulama besar, Syarif Hidayatullah. Beliau inilah yang memperkenalkan ajaran Islam di sana. Awalnya memang gak mudah, tapi akhirnya Islam berkembang pesat. Terus kita lompat jauh ke depan, ke tahun 1982, desa ini secara administratif resmi dibagi 2, jadi Desa Sunia dan Desa Sunia Baru. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya,
Dengan masuknya ajaran baru dan perubahan zaman, apa tradisi pareresan ini jadi hilang? Jawabannya, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, tradisi ini malah beradaptasi dan tetap hidup, bahkan makin meriah. Bukannya pudar, perayaan pareresan di zaman sekarang ini malah jadi acara yang super besar. Bayangin aja, perayaannya itu berlangsung selama 7 hari 7 malam non-stop. Dan ini rutin diadakan setiap 2 tahun. Dari skala acaranya aja udah kelihatan kan betapa pentingnya tradisi ini buat masyarakat di sana. Dan inilah bukti perpaduannya yang keren banget. Di festival modern ini, acaranya campur-campur. Ada tablik akbar yang islami, tapi ada juga pertunjukan wayang golek, ada dangdutan buat hiburan, dan bahkan masih ada ritual sesajen untuk para leluhur, yang jelas-jelas warisan dari kepercayaan lama. Semuanya bisa jalan bareng dengan harmonis. Jadi intinya apa sih? Intinya begini, buat masyarakat Desa Sunia, legenda Nyi Rundai Kasih itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, bukan cerita lama. Legenda itu adalah denyut nadi mereka. Itu adalah jiwa dari komunitas mereka. Sebuah kisah yang terus mereka hidupi, mereka rayakan, dan mereka rasakan lewat ritual, makanan, dan kebersamaan setiap 2 tahun sekali. Nah, cerita dari Desa Sunia ini bikin kita jadi mikir ya, betapa kuatnya sebuah legenda bisa menyatukan satu komunitas turun-temurun. Sekarang coba deh kita renungkan sejenak. Di lingkungan kita sendiri, di komunitas Anda, legenda atau tradisi apa sih yang jadi perekat dan dijaga bareng-bareng sampai sekarang?